Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita sudah sering mendengarkan pepatah atau nasihat, yakni berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalimat ini mau menyampaikan kepada kita bahwasanya menjalani kehidupan itu tidaklah mudah. Akan banyak tantangan dan godaan yang kita hadapi. Ada kalanya juga kita akan mengalami suatu hal yang tidak mengenakan atau biasa kita sebut dengan penderitaan. Tentunya hal ini juga sebagai ujian bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Selain itu, kita juga pasti sering mendengarkan nasihat, yakni pasti ada hikmah dan kebaikan dari penderitaan yang sedang kita hadapi. Tentunya kita dapat mengatakan bahwa kebaikan itu merupakan suatu hadiah, karena kita sudah dapat menghadapi dan menjalani penderitaan tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang pemberitahuan pertama penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Ada hal yang sangat menarik sekaligus mengajak kita untuk merenungkan perkataan yang disampaikan oleh Yesus, yakni, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Kalimat ini mau menyampaikan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi dan lalui. Dapat kita katakan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus melalui jalan penderitaan. Hal ini juga sudah dialami oleh Yesus sendiri. Ketika masa hidupnya, ia menerima banyak penolakan dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan banyak orang. Bahkan, ia harus disiksa, menderita, dan disalibkan demi penebusan dosa umat manusia. Tentunya, jalan penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi yang harus ia terima karena cinta dan belas kasihnya kepada umat manusia. Saudara terkasih, sebagai pengikut Kristus pastilah banyak godaan dan tantangan yang kita hadapi. Kita harus siap memikul salib dan penderitaan dalam hidup kita.
Ada banyak contoh yang kerap kali kita alami dalam hidup ini. Misalnya, ketika berusaha untuk memberikan diri seutuhnya dalam tugas pelayanan di gereja, pastilah banyak tantangan seperti cibiran dari sesama kita. Atau bisa jadi kita menjadi orang yang sering mencibir sesama kita ketika mereka aktif dalam tugas menggereja. Contoh lain lagi, yakni kita mengetahui bahwa melaksanakan tugas pelayanan di gereja adalah pemberian diri seutuhnya, tidak mendapatkan upah atau gaji. Oleh karena itu, dituntut kerelaan diri dan kerendahan hati. Kedua contoh ini merupakan sedikit contoh salib kehidupan yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang berada dalam masa Prapaskah atau biasa disebut dengan masa pertobatan. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berani bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga diajak untuk dapat menahan dan menyangkal diri dari kebiasaan-kebiasaan kita. Contohnya, pada masa Prapaskah biasanya kita diajak untuk berpuasa. Berpuasa bagi kita umat Katolik bukan seperti saudara-saudari kita yang Muslim, yakni makan pagi dan malamnya berbuka. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk mampu mengurangi porsi makan kita, makan sekali kenyang. Contoh lain lagi yakni bagi kita yang merokok misalnya, barangkali kita bisa mengurangi porsinya. Contoh lain lagi yakni kita diajak untuk dapat mengontrol emosi kita atau mengontrol kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik. Semuanya ini merupakan bentuk penyangkalan diri kita. Melalui ini juga kita diajak supaya dapat mengalami penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih, masa Prapaskah adalah masa pertobatan yang mengajak kita untuk berani mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Hal ini semakin dikuatkan lagi melalui perkataan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Semoga di masa Retret Agung ini, kita mampu untuk merenungkan segala kelemahan kita, sehingga nantinya kita dapat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan menjadi pribadi yang baru dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu, sudilah kiranya Engkau menguatkan kami dalam menjalani masa pantang dan puasa ini, sehingga kami dapat merubah diri menjadi lebih baik lagi. Ya Allah, kami juga berharap semoga di masa Prapaskah ini Engkau senantiasa memberkati saudara-saudari kami yang berkekurangan, sehingga nantinya mereka juga dapat merasakan dan mengalami sukacita Paskah bersama kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.